Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah inspiratif, sebelum kita mulai, mari sejenak kita tundukkan hati, dan jangan lupa untuk bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang terlihat miskin, namun ternyata menyimpan rahasia besar yang mengejutkan semua orang? Atau, apakah kalian pernah melihat seseorang yang diperlakukan rendah hanya karena bajunya compang-camping, padahal dialah yang memiliki segalanya? Kisah ini tentang seorang ibu. Baju lusuh, gendongan kain tua, langkah pelan di antara lalu lalang kota yang tak peduli. Namun siapa sangka, satu langkah kakinya hari itu akan mengguncang sebuah ban megah, dan membuat banyak orang menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari masih bersembunyi di balik awan kelabu. Angin kota terasa lebih dingin dari biasanya. Seorang ibu berjalan perlahan di trotoar kota. Bajunya kusam. Gendongan di punggungnya memuat seorang anak kecil yang wajahnya pucat dan matanya sayu. Anak itu demam, namun tidak menangis. Mungkin karena kelelahan, atau karena sudah terbiasa dengan keadaan. Ibu itu menatap sebuah bangunan tinggi di ujung jalan. Bank Centra Raya. Gedung yang menjulang dengan dinding kaca, bersih dan mewah, seolah menolak siapapun yang tak berpakaian indah untuk masuk ke dalamnya. Langkah kakinya mantap, tapi di mata orang-orang, ia seperti orang yang salah tempat. Ngapain ke situ? Cari makan aja susah, ke bank segala. Ucap seorang pria parubaya kepada temannya sambil tertawa kecil. Yang lain hanya melirik, lalu kembali pada urusan mereka. Ketika ibu itu sampai di depan pintu masuk, seorang satpam tinggi berseragam rapi langsung mendekat. Tatapannya curiga. Matanya menelusuri dari atas ke bawah. "Permisi, ibu mau kemana?" tanyanya, datar dan penuh curiga. "Saya mau ambil uang," jawab si ibu, lembut namun jelas. Satpam itu tertawa kecil, mengejek. "Uang? Di sini." Tak ada senyum ramah. Tak ada sambutan hangat, hanya sorot mata yang menghakimi, seolah baju lusuh ibu itu telah cukup menjadi bukti bahwa ia tak pantas masuk. Tapi si ibu tetap melangkah, pelan, tapi pasti, masuk ke dalam gedung bank itu dengan tenang, dan langsung menuju meja layanan pelanggan. Apa yang akan terjadi di dalam bank itu? Langit masih mendung di luar, namun suasana di dalam bank terasa lebih dingin daripada udara di luar. Lampu-lampu terang memantul di lantai marmer putih. Pegawai-pegawai di balik meja mengenakan seragam rapi. Wajah mereka sibuk, namun matanya tajam menilai setiap tamu yang datang. Begitu ibu itu melangkah masuk, hampir semua pandangan tertuju padanya. Seorang teller wanita yang duduk di sisi kiri memiringkan kepalanya sambil berbisik pada rekan di sebelahnya. "Itu siapa ya? Kok masuk kayak gitu? Bawa anak lagi?" "Mana tahu. Tapi kayaknya bukan nasabah sini deh. Lihat aja tuh bajunya," jawab temannya sambil menahan tawa. Ibu itu tak menoleh. Ia tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Tapi ia tetap berjalan menuju meja informasi. Seorang pegawai muda menyambutnya, namun tanpa senyum. "Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu?" "Saya mau ambil uang. Uang saya di sini." Pegawai itu memandangnya ragu. "Ambil uang? Rekening atas nama siapa, Bu?" Si ibu membuka tas kecil dari kain yang mulai sobek di ujungnya. Ia mengeluarkan buku tabungan yang sudah mulai kusam, namun nama di atasnya tercetak jelas. Rahayu Kusumadewi. Pegawai itu menerima buku itu dengan enggan, lalu membolak-baliknya. Sesaat, ia tampak bingung. "Ibu tunggu sebentar ya. Saya cek dulu ke bagian atas." Ibu Rahayu duduk di kursi tunggu dengan anaknya yang mulai rewel. Tak ada satupun yang menawarkan bantuan. Tak ada yang bertanya, apakah anaknya butuh air, atau sekadar memberi senyum pengertian. Sebaliknya, beberapa orang malah menjauh, seolah takut tertular kemiskinan. Zaman sekarang ya, makin aneh-aneh. Mungkin nyoba nipu. "Siapa tahu itu buku tabungan palsu," ujar seorang nasabah yang duduk di sisi kanan ruangan. 5 menit kemudian,
Kepala cabang turun dari lantai atas. Wajahnya terlihat tegang. Ia membawa serta 2 pegawai senior. Begitu sampai di depan Ibu Rahayu, ia membungkuk sedikit. "Maaf Ibu, kami hanya ingin memastikan. Ibu ingin menarik dana yang cukup besar, betul?" Ibu Rahayu mengangguk. "Iya, saya ingin tarik semua. Hari ini. Boleh kami tahu, apakah benar seluruh jumlah saldo ingin ditarik?" Tanya kepala cabang hati-hati. Ibu itu menatapnya lurus. "Ya, seluruhnya. Tanpa sisa." Teller yang tadi tertawa kini ikut berkumpul di dekat mesin kasir. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Satu di antara mereka berbisik dengan suara tercekat. Tadi katanya itu rekening isinya 7 miliar. Masa sih? Seketika, suasana jadi berbeda. Yang tadi menatap merendahkan, kini mulai panik. Yang tadi mencibir, mulai saling pandang dengan wajah pucat. Namun Ibu Rahayu belum selesai berbicara. Ia berdiri pelan, menatap kepala cabang dan semua pegawai di ruangan itu. "Saya cuma ingin ambil milik saya. Bukan pinjam. Bukan minta. Tapi saya ingin lihat, berapa banyak orang yang akan berubah sikap hanya karena tahu jumlah uang saya." Semua terdiam. Dan drama sebenarnya baru saja dimulai. Ruangan bank yang tadinya riuh oleh suara mesin dan percakapan nasabah kini berubah sunyi. Semua mata tertuju pada satu titik. Ibu Rahayu. Ia berdiri tegak meski tubuhnya dibalut baju lusuh. Meski anaknya tertidur gelisah di gendongan kain tipis yang mulai luntur warnanya. Kepala cabang yang awalnya terlihat tenang, kini sibuk menekan tombol interkom. "Segera siapkan dokumen penarikan penuh nasabah atas nama Rahayu Kusuma Dewi. Validasi data, cek ulang saldo, dan siapkan ruang konfirmasi." Tak lama, 2 pegawai membawa map dokumen dan berjalan tergesa menuju ruang VIP di lantai 2. Namun sebelum kepala cabang sempat menawarkan ruang itu, Ibu Rahayu berkata pelan, "Tak perlu saya dibawa ke ruang mewah. Proses saja di sini. Di depan mereka semua." Pegawai di meja depan tercekat. Satpam yang tadi menyuruhnya pergi kini berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya pucat pasi. Ia mengingat lagi kata-kata kasarnya. Dan kini merasa kakinya berat untuk bergerak. Kepala cabang menelan ludah. "Baik, Bu. Kami hormati permintaan Ibu." Para teller mulai berbisik. Namun kini bukan untuk mengejek. "Aku tadi sempat bilang bajunya kotor, ya Allah. Aku malu banget. Dia beneran kaya. Gak nyangka. Bener-bener gak nyangka." Dalam waktu singkat, meja layanan penuh dengan aktivitas. Beberapa koper hitam mulai disiapkan. Staf keuangan sibuk menghitung, mencetak, dan memastikan angka yang sangat besar itu benar-benar tersedia dalam bentuk tunai. 7 miliar rupiah. Bukan angka yang kecil. Dan bukan milik orang sembarangan. Seorang pegawai wanita memberanikan diri menghampiri. Wajahnya gugup. "Maaf ya, Bu. Tadi, kami tidak tahu, kami salah menilai." Ibu Rahayu menatapnya. Tenang, namun matanya menyimpan luka. "Kalian tidak salah menilai. Kalian hanya terlalu cepat menghakimi. Karena bagi kalian, yang pantas dihormati hanya yang tampil rapi." Kata-kata itu menusuk. Bukan karena nadanya tinggi. Tapi karena kebenarannya terasa seperti cambuk di tengah dada. Anak kecil di gendongannya menggeliat. Lalu batu kecil. Ibu Rahayu membenarkan letak selendangnya. Lalu duduk kembali dengan anggun. Ia tidak tergesa. Tidak marah. Tidak berteriak. Tapi justru sikapnya yang lembut itu membuat semua orang merasa semakin malu. Tak butuh waktu lama. Koper uang itu selesai disusun. Petugas datang dengan dokumen final. "Ini dia, Bu. Uang 7 miliar rupiah. Sesuai permintaan. Kami minta maaf atas perlakuan kami sebelumnya." Ibu Rahayu berdiri, menatap seluruh ruangan, dan mengucapkan satu kalimat yang takkan pernah mereka lupakan. "Terima kasih telah mengingatkan saya, bahwa wajah manusia tak selalu lebih bersih daripada bajunya." 2 koper besar kini terletak di depan meja pelayanan. Penuh berisi lembaran rupiah pecahan 100.000. Berat dan padat.
seolah menjadi simbol dari kenyataan yang baru saja menampar seluruh ruangan. Para pegawai, teller, hingga satpam hanya bisa diam. Tak ada yang berani bergerak. Suara mesin cetak tanda bukti transaksi menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, mengisi ruangan yang kini terasa menyesakan. Ibu Rahayu mengambil salinan tanda terima dan menatap sejenak koper-koper itu. Tak satu pun wajah di ruangan itu berani menatap balik. Semuanya tunduk. Namun, seorang pegawai muda akhirnya memberanikan diri. "Ibu, maaf, boleh saya tanya satu hal?" Ibu Rahayu mengangguk pelan. "Kenapa ibu berpakaian seperti itu? Dan datang ke sini sendirian? Padahal, ibu bisa saja menyuruh orang untuk mengurus ini." Ibu Rahayu tersenyum, tipis. Tapi senyum itu menyimpan perih yang tak bisa dibaca sembarang orang. "Karena saya ingin melihat seberapa murah harga manusia di mata manusia lain." Pegawai itu terdiam. Matanya mulai memerah. Ia tidak bisa menjawab. Dan tidak seorang pun bisa membela diri. Ibu Rahayu melanjutkan. "Dulu, saya ditinggalkan suami saya. Saya hanya punya satu warung kecil di gang sempit. Saya jual gorengan, nasi bungkus, dan sedikit demi sedikit, Allah bukakan jalan. Saya belajar. Saya investasi. Saya kumpulkan semua penghasilan, tanpa sedikit pun sombong dengan yang saya punya." Ia menarik napas panjang, lalu menunduk sebentar, membenarkan selendang anaknya. "Saya hanya ingin tahu, apakah manusia hari ini masih bisa menghormati orang sebelum tahu isi rekeningnya?" Kepala cabang berdiri paling depan, dengan wajah menyesal. "Ibu, kami semua minta maaf atas sikap kami. Kami menilai ibu dari tampilan luar. Padahal, kami tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang kami hadapi." Ibu Rahayu menatapnya. Tak ada kemarahan. Tapi juga tak ada senyum. Hanya ketegasan yang datang dari luka yang terlalu sering diabaikan dunia. "Permintaan maaf kalian tidak saya tolak. Tapi saya tidak bisa menitipkan amanah saya di tempat yang hanya mempercayai orang karena pakaian." Ia mengambil koper itu satu persatu. 2 staf keamanan membantunya membawa keluar dengan penuh hormat. Orang-orang di luar yang tadi memandang sinis, kini melihatnya dengan wajah heran dan takjub. Mobil SUV hitam berhenti di depan pintu bank. Seorang sopir turun cepat dan membuka pintu. Di dalamnya, AC menyala, interior mewah terlihat jelas. Ibu Rahayu memasuki mobil, menoleh sebentar ke arah gedung tinggi itu. Tak ada kata perpisahan. Hanya tatapan sunyi penuh makna. Gedung megah itu kini hanya berdiri sebagai saksi bahwa kadang yang terlihat kecil menyimpan sesuatu yang sangat besar. Mobil hitam yang membawa Ibu Rahayu perlahan meninggalkan halaman bank. Di balik kaca jendela, gedung yang megah itu terlihat semakin kecil, meski luka yang ditinggalkannya masih menganga di dalam hati banyak orang. Di ruang pelayanan, suasana tak lagi sama. Teller yang tadi mengejek kini menangis diam-diam. Satpam yang dulu menyuruh Ibu Rahayu pergi berdiri terpaku di pojok ruangan, menunduk tanpa suara. Tak ada yang memarahi mereka. Tapi rasa bersalah lebih menyakitkan dari amarah siapapun. Kepala cabang berjalan kembali ke ruangannya. Di atas mejanya, masih terbuka halaman rekening atas nama Rahayu Kusumadewi. Riwayat transaksi puluhan halaman. Setoran rutin dari berbagai sumber investasi. Catatan yang rapi. Dan bukti betapa ibu itu adalah orang yang sangat teliti dan berjuang dari bawah. Ia bersandar, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bagaimana bisa kami semua buta seperti itu? Sementara itu, di dalam mobil, Ibu Rahayu duduk tenang. Anaknya masih tidur di pangkuan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Supir di depan sempat menoleh melalui kaca tengah. "Bu, kita langsung ke rumah sakit untuk anaknya." Ibu Rahayu mengangguk pelan. "Iya, segera. Dia demam dari tadi malam." Mobil melaju cepat menuju rumah sakit terbaik di kota itu. Dan saat memasuki halaman parkir, seorang petugas rumah sakit sudah menunggu, membuka pintu, lalu membawa anak itu dengan hati-hati. Sesungguhnya perjalanan Ibu Rahayu hari itu bukan semata tentang uang, tapi tentang perjuangan, tentang harga diri,
Tentang luka-luka lama yang terus tergores karena tatapan manusia yang hanya menghargai penampilan, bukan perjuangan. Sambil menunggu di ruang tunggu rumah sakit, seorang perawat datang membawa teh hangat. "Bu, ini teh hangat untuk Ibu. Kami sudah cek. Anaknya hanya perlu istirahat dan cairan. Mungkin karena terlalu lelah dan kurang tidur." Ibu Rahayu tersenyum. "Terima kasih, Nak." Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Rintik kecil yang jatuh di jendela kaca rumah sakit seperti meneteskan rasa syukur yang tertahan. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Robbi, jika dunia memandangku rendah karena bajuku, maka biarlah itu jadi penghapus dosa-dosaku. Tapi jangan biarkan aku memandang rendah orang lain hanya karena aku pernah disakiti." Keesokan harinya, suasana di Bank Centra Raya masih muram. Meskipun jam kerja telah dimulai, para pegawai berjalan lebih pelan dari biasanya. Tak ada canda seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada suara tawa kecil yang biasa terdengar dari balik meja kasir. Pagi itu, kepala cabang menerima sebuah dokumen resmi dari kantor pusat. Matanya membesar saat membaca kop suratnya. Dengan cepat, ia memanggil seluruh staf ke ruang pertemuan. Para teller, customer service, bagian keamanan, hingga staf operasional berkumpul dengan wajah cemas. "Ini penting," ucapnya serius. "Tadi pagi, saya menerima pemberitahuan dari pusat. Nama Ibu Rahayu Kusumadewi masuk dalam daftar nasabah prioritas Platinum Nasional. Dan beliau baru saja mengajukan penutupan seluruh layanan di bank ini, serta menarik semua investasinya dari grup kami." Ruangan langsung gempar. Beberapa orang langsung menunduk dalam diam. Satu orang pegawai wanita menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya yang pertama kali tertawa waktu dia datang," bisiknya lirih. "Dan bukan hanya itu," lanjut kepala cabang, "Ibu Rahayu juga merupakan investor aktif di 3 cabang besar lain di luar kota ini. Selama ini, ia tidak pernah tampil mencolok. Tapi hari ini dia memutuskan semuanya." Seketika, semua merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari uang. Mereka kehilangan rasa percaya. Mereka kehilangan pelajaran yang harusnya mereka pahami sejak lama, bahwa hormat bukan ditentukan oleh penampilan, tapi oleh kemanusiaan. Sore harinya, berita tentang kejadian itu mulai menyebar. Sebuah blog lokal menulis artikel dengan judul, "Ibu Gendongan dan 7 miliar, pelajaran terbesar bagi dunia perbankan." Foto seorang ibu dengan baju lusuh, menggendong anaknya, berdiri di depan Bank Centra Raya, tersebar luas di media sosial. Komentar membanjiri. "Masya Allah, kisahnya menyentuh sekali. Saya menangis baca ini, semoga ibu itu diberi kesehatan dan keberkahan. Jangan pernah hakimi orang dari bajunya. Kita gak tahu isi hati dan perjuangan mereka." Di antara ribuan komentar, satu kalimat muncul berulang-ulang. "Terima kasih, Ibu Rahayu, sudah mengajarkan arti penghormatan yang sebenarnya." Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di bank itu. Nama Ibu Rahayu semakin dikenal. Namun bukan karena ia pernah menyimpan 7 miliar rupiah, tapi karena kisahnya menampar hati banyak orang yang terlalu sering lupa pada makna penghormatan sejati. Di sebuah masjid kecil di ujung kota, Ibu Rahayu duduk di barisan paling belakang, menyimak kajian selepas sholat duha. Anaknya kini sehat dan ceria, bermain di dekat pintu bersama beberapa anak lainnya. Tak ada yang mengenal siapa dia. Dan memang, ia tak pernah butuh dikenali. Usai kajian, seorang ibu muda mendekatinya. "Bu, saya pernah baca cerita tentang seorang ibu yang dipandang rendah di bank. Tapi ternyata dia sangat kaya. Itu bukan ibu, kan?" Ibu Rahayu hanya tersenyum, matanya menatap damai. "Kalaupun itu saya, apakah artinya jadi berbeda?" Ibu muda itu terdiam, lalu menunduk. "Tidak, Bu, tidak sama sekali." Ibu Rahayu lalu menepuk pelan bahunya dan berkata lembut, "Yang paling penting bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa menjaga harga diri tanpa menyakiti harga diri orang lain." Hari itu, ia pulang dengan berjalan kaki, seperti biasa. Tak ada pengawal, tak ada mobil mewah. Hanya dirinya,
dan satu tas kecil berisi bekal untuk anaknya. Di gang sempit tempat ia dulu berjualan, masih banyak yang mengenalnya. Tapi mereka mengenal bukan karena uangnya, melainkan karena senyumnya yang tulus dan tangannya yang ringan membantu. Di depan rumah, seorang anak kecil menyapa, "Bu Rahayu, mau kemana hari ini?" Ia tersenyum. Mau lanjutkan hidup. Karena hidup bukan soal jadi siapa, tapi soal jadi berarti. Di dalam rumahnya yang sederhana namun bersih, 2 lemari kecil berisi catatan keuangan dan laporan investasi masih tertata rapi. Tapi yang paling berharga bagi Ibu Rahayu bukan catatan itu, melainkan satu lembar kertas yang ia tempel di dinding, bertuliskan, "Jika dunia memandangmu hina karena tampilanmu, maka jangan lupa, Allah selalu menilai dari hatimu." Dan begitulah kisah ini berakhir. Dengan satu pesan yang sederhana, namun sangat dalam. Bahwa di balik baju yang lusuh, bisa tersembunyi jiwa yang paling mulia.